Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan semua dari GKI Menteng. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mewakili Panitia Bulan Keluarga, saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan semuanya untuk mendengarkan apa yang sedang direncanakan untuk Bulan Keluarga di GKI Menteng. Temanya, Ku Mulai Dari Keluargaku. Ayo kita dengarkan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga GKI Menteng tahun 2021 mengajak kakek nenek, bapak ibu, abang kakak, dan adik tercinta untuk mendaftar lomba memasak. Di 10 Oktober 2021 pukul 11 siang, kita akan bersama-sama memasak, mengikuti arahan chef terbaik GKI Menteng, berkompetisi penyajian, dan membuat kenangan bersama orang terdekat. Kami menunggu partisipasi jemaat dan simpatisan paling lambat 5 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKI Menteng dan juga simpatisan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga ingin mengajak dan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada minggu ketiga di Bulan Keluarga, yaitu di tanggal 17 Oktober, kita akan bertemu via Zoom untuk bermain bersama. Ada sedikit kuis tentang bagaimana kita saling mengenal satu sama lain antar sesama jemaat, atau mungkin kita juga akan bermain apakah kita masih ingat cerita-cerita di sekolah minggu. Dan ada hadiahnya, 1 juta rupiah. Jadi jangan lupa tanggal 17 Oktober jam 11 siang. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, Opa, Oma, dan teman-teman semua di GKI Menteng. Dalam rangka bulan keluarga kita di bulan Oktober dengan tema Kumulai Dari Keluargaku, anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga paduan suara harmonik tidak mau ketinggalan loh ikut berpartisipasi dengan menaikkan pujian yang indah buat Tuhan. Vokal grup anak remaja dan juga sekolah minggu akan ditampilkan pada minggu ketiga tanggal 17 Oktober, sedangkan paduan suara harmonik pada minggu keempat tanggal 24 Oktober. Semoga pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Selain itu, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Menteng juga diundang dan diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan Pojok Sapa, yaitu sebuah kegiatan menyapa sesama melalui video singkat dengan template kata-kata yang sudah disediakan oleh panitia. Semua video yang terkumpul akan dinilai dan akan dipilih beberapa video terbaik dengan kategori yang sudah ditentukan oleh Panitia Bulan Keluarga. Mari semuanya terlibat dan silahkan cermati video mengenai hal teknis kegiatan Pojok Sapa. Pemenang akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober atau penutupan bulan keluarga GKI Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan GKI Menteng semua? Serukan acaranya. Marilah kita semua bersama mengikuti acara-acara bulan keluarga sehingga kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama bersekutu, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan walaupun kita baru bisa bertemu secara virtual. Dan lebih penting lagi, kita gunakan bulan keluarga ini untuk merenungkan bagaimana kita bisa memulai dari keluarga kita. Sampai jumpa.
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan Gereja GKI Menteng. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki pembukaan bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Mulai dari keluarga kita, biarlah relasi cinta kasih terus bertumbuh, subur dan berbuah. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, dibentuk dan berbuah baginya. Untuk mulai ibadah hari ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Dialah sang terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, di bulan Oktober ini kita merayakan bulan keluarga. Dan pada hari ini adalah pembukaan bulan keluarga GKI Menteng yang bertepatan dengan perjamuan kudus sedunia. Ketika kita berbicara tentang keluarga, saudara, maka kita perlu memahami bersama, ternyata ada dua makna keluarga. Yang pertama adalah keluarga dalam arti rumah tangga. Ada ikatan darah di dalamnya. Tapi ternyata keluarga tidak hanya terbatas pada ikatan darah semata. Kedua, makna yang kedua, kita menghayati bahwa keluarga juga berarti kesatuan komunitas atau persekutuan gereja misalnya. Keluarga yang tidak dimulai dari ikatan darah, tapi kita yang dihimpun dalam ikatan kasih Allah, dan kita diikat dalam darah Kristus. Kita akan bersama-sama belajar dalam perenungan firman Tuhan nanti tentang bagaimana kita menerapkan relasi yang benar terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini juga kita akan menghayati perjamuan kudus sebagai bukti bagaimana Kristus memulihkan relasi kita dengan Allah. Mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita mau mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Namun sungguh ya Tuhan, kehidupan kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kami abaikan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Amin.
kepada setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saat ini terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Roma 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau adalah sang kebenaran yang sejati. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam setiap langkah hidup kami, Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Karena kami menyadari betapa rentan dan rapuhnya kehidupan kami tanpa tuntunan dan topangan Tuhan. Dan ketika pagi ini kami memberi diri untuk boleh dengar akan firman-Mu ya Allah, kami memohon hikmat Tuhan tercurah atas setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di tempat kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami ya Tuhan. Dan biarlah sabda-Mu yang akan sebentar kami dengar tidak berlalu dengan begitu saja, tapi boleh kami renungkan di dalam kehidupan keseharian kami. Dan tidak berhenti sampai hanya merenung, tetapi itu juga kami wujudkan, nyatakan di dalam laku dan perbuatan kami sehari-hari. Karena kami menyadari Tuhan, ibadah kami yang sesungguhnya bukanlah ketika kami ada di dalam gedung gereja, tetapi justru ketika kami keluar dari gedung gereja. Biarlah firman-Mu boleh mewujud nyata di dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seturut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu?
Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur saudara-saudara kita dapat beribadah pada hari ini. Tema kita pada hari ini dalam pembukaan bulan keluarga, kumulai dari keluargaku. Saudara yang terkasih, keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh kasih. Wah, tentu itu menjadi dambaan setiap orang. Itu menjadi dambaan kita. Keluarga yang bahagia dapat terjadi ketika relasi antar keluarga dapat terjalin dengan baik. Namun marilah kita melihat realitas di sekitar kita. Terkadang saudara-saudara, relasi dalam keluarga itu berjalan timpang atau tidak seimbang. Suami atau laki-laki seringkali ditempatkan superior. Istri atau perempuan seringkali inferior. Dan hal ini dapat kita lihat akarnya dalam konteks budaya Yahudi yang sangat patriarkal pada zaman itu. Bagaimana dengan Indonesia sekarang? Dalam sebuah survei yang pernah dilakukan perihal kesetaraan gender, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Indonesia itu menempati posisi ke-85 dari 149 negara. Ternyata relasi atau pola yang memandang kesetaraan di Indonesia itu juga masih jauh dari baik. Budaya patriarki atau patriarkal menjadi salah satu alasan di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa. Laki-laki dianggap sebagai orang yang dapat mengatur segala sesuatunya. Sedangkan perempuan dibatasi dengan tugas-tugas domestik. Masak, manak, macak katanya ya. Dan hal ini berlanjut terus menerus dan mempengaruhi pola relasi di dalam keluarga. Dalam perikop kita hari ini saudara, dikisahkan bahwa Yesus itu didatangi oleh orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Di dalam ayat 2 kita melihat, ditanyakan, apakah seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan istrinya?
Wah, Yesus berada di posisi sulit. Kenapa? Karena pada zaman itu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mau jawab iya atau tidak, ini perkara yang makan buah si malakama. Pada zaman itu terdapat dua pandangan tentang perceraian, yang keduanya itu saling bertentangan. Ada mazhab Syamai dan ada satu lagi mazhab Hillel. Ketika menjawab iya atau tidak, maka itu akan dipakai untuk menyerang Yesus. Kalau Yesus jawab iya, boleh menceraikan, maka ia akan dikira pro mazhab Hillel. Tapi kalau Yesus jawab nggak boleh menceraikan, ia juga akan dianggap pro Syamai, yang pada zaman itu melawan pendapat mayoritas. Karena pada zaman itu mayoritas sepakat dengan mazhab Hillel, memperbolehkan perceraian. Yesus tidak mau terjebak. Dan kalau kita lihat dengan apiknya, Yesus membalik bertanya kepada mereka, apa yang diperintahkan Musa? Jadi Yesus sengaja merujuk kepada perintah Musa. Dan orang Farisi menjawab, Musa mengizinkan untuk membuat surat cerai. Kalau kita membuka, ada nih ya di dalam Ulangan 24 ayatnya yang pertama. Di situ dijelaskan memang bahwa Musa mengizinkan suami menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Tetapi kita mau melihat dengan lebih dalam. Yesus berkata bahwa Musa mengizinkan demikian. Di dalam ayatnya yang kelima, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ini penting Bapak Ibu, ketegaran hati. Karena ketegaran hati umat yang sewenang-wenang dalam pernikahan, maka Musa mengizinkan. Ketegaran hati di dalam KBBI itu diartikan kedegilan atau kekerasan hati umat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa sih latar belakang Musa mengizinkan perceraian dengan memberi surat cerai? Jadi latar belakangnya adalah karena Musa itu sebenarnya mau melindungi hak perempuan pada zaman itu. Perempuan pada zaman itu diperlakukan sewenang-wenang. Suami kalau nggak suka dapat dengan mudahnya menceraikan istrinya. Seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu otomatis kehilangan segala sesuatu. Kehilangan hak-haknya, kehilangan status, kehilangan reputasi, kehilangan jaminan ekonomi, kehilangan perlindungan. Ia akan terkatung-katung kalau tiba-tiba diceraikan oleh suaminya. Maka sebenarnya yang dimaksud oleh Musa memberikan surat cerai itu agar perempuan dimungkinkan untuk menikah kembali tanpa dicap berbuat zina. Supaya melindungi hak-hak perempuan pada zaman itu. Namun ternyata latar belakang ini dilupakan dan dipelintir sedemikian rupa sehingga oleh kepentingan seseorang atau sekelompok orang pada akhirnya terjadilah kesewenangan dan ketimpangan bahwa diperbolehkan bercerai. Ketimpangan dalam relasi, kesewenang-wenangan dalam posisi laki-laki dan perempuan pada zaman itu. Saudara, Yesus itu kembali menegaskan esensi relasi dalam kehidupan kebersamaan atau pernikahan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, kita akan menemukan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara, sama, nggak ada yang superior, nggak ada yang inferior, sama. Untuk saling melengkapi, untuk saling menolong. Dan bahkan kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 20 Bapak Ibu, dikatakan kata yang dipakai itu ezer kenekdo, artinya penolong yang sepadan. Maka kalau ditelusur, laki-lakilah yang ditempatkan pada posisi butuh pertolongan. Siapa yang menolong? Perempuan. Yang sepadan dengan dia, yang sepadan dengan laki-laki. Karena itu dalam tema kita hari ini yang ingin ditegaskan sebenarnya bukan tentang boleh atau tidak boleh bercerai.
Bukan itu yang mau kita fokuskan. Yang mau kita fokuskan adalah bagaimana kita menghayati dan mewujudkan sebuah pola relasi yang baik, yang setara, yang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Keluarga yang saling mendengar dan didengar. Keluarga yang tidak didasarkan pada hierarki, bahwa suamilah yang paling berkuasa, tetapi keluarga yang saling menghargai. Mau dengar pendapat istri, pendapat anak. Dan bukan sebuah kebetulan kalau bacaan perikop kita dilanjutkan dengan kisah Yesus memberkati anak-anak. Karena kenapa? Karena ternyata bukan cuman perempuan atau bukan cuman istri yang seringkali ditempatkan inferior, tapi anak-anak juga sama. Dalam kebudayaan Yahudi, anak itu nggak punya hak bicara. Keluarga zaman dulu sangat diktator gitu ya. Bapak selalu benar, ibu selalu benar, anak nanti dulu, biasanya begitu. Nggak punya hak bicara, sering disepelekan, sering tidak dianggap, sering tidak dihargai pendapatnya, pandangannya, keinginannya. Apakah masih ada di sini Bapak Ibu keluarga-keluarga yang kadang kalau misalnya anak mau kuliah gitu ya, oh pokoknya Bapak mau kamu kuliah ini. Nah, ketika anaknya bilang, aduh Pak, yah, Babe, nggak mau, nggak senang. Terus orang tuanya bilang nggak bisa. Itu yang terbaik buat kamu. Pendapatnya nggak didengar. Itu memang budaya pada zaman itu yang mungkin terbawa pada kita sampai sekarang. Dan karena itu anak-anak itu rentan mengalami trauma karena pola relasi yang toksik dalam keluarga. Maka tindakan Yesus di dalam perikop yang kita baca, ketika Yesus merangkul, dia memberkati anak-anak, itu menunjukkan bahwa Yesus menempatkan anak-anak sebagai subjek, bukan objek. Ia menyatakan kesetaraan bahwa perempuan dan anak-anak itu bukan orang-orang yang disingkirkan. Yesus memperlihatkan kepedulian, penerimaan, kasih sayang, relasi yang setara kepada pihak-pihak yang seringkali dinomorduakan di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita melihat keluarga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah ada yang secara tidak sadar itu kita sisihkan dalam kehidupan keluarga kita? Misal, anggota keluarga yang sedang terpuruk, terlilit hutang, kita singkirkan, kita gak mau terima teleponnya, kita gak mau, aduh nanti saya jadi kebawa-bawa. Kita menyingkirkan tanpa sadar. Kita menyingkirkan anggota keluarga yang sedang dilanda sakit penyakit. Kita gak mau ketemu, janganlah nanti nular. Kita menyingkirkan anggota keluarga yang berbeda pandangan. Aduh dia mah emang nyentrik, udah deh gak usah bikin pusing. Kita singkirin. Kita menyingkirkan secara tidak sadar anggota keluarga yang terjerat narkoba. Jangan deket-deket, nanti kamu dibawa-bawa, atau nanti kamu dipalak, dibintain duit, gak usah. Kita menyingkirkan keluarga, anggota keluarga yang punya pergumulan mental health mungkin. Itu keluarga yang sedarah. Mari kita juga lihat dalam keluarga di artian yang lebih luas, komunitas kita, persekutuan, teman-teman kita. Mungkin secara khusus di gereja kita, keluarga besar GKI Menteng. Apakah ada yang kita bedakan? Apakah ada yang secara tidak sadar kita sisihkan? Apakah ada yang secara tidak sadar kita pandang sebelah mata karena kita memandang, ih kok orangnya gitu, ih kok dia pandangannya gini, ih kok dia tampilannya begitu. Secara tidak sadar kita menyingkirkan mereka. Yesus meneladani kita, saudara, agar kita menjadikan keluarga sebagai keluarga yang berpusat pada relasi cinta kasih yang saling menghargai, yang saling mengasihi. Keluarga sedarah ataupun keluarga yang lebih luas, komunitas kita. Keluarga itu harus menjadi sebuah tempat pertama bagaimana kesetaraan relasi itu diajarkan dan ditumbuhkan. Jangan lagi kita membedakan anak laki-laki atau perempuan. Kalau belum punya anak laki-laki, rasanya gimana? Sama aja, laki-laki perempuan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan lagi kita membedakan tugas ibu dan tugas bapak. Oh bapak mah gak zaman cuci piring. Siapa bilang?
Oh, Bapak mah nggak mungkin masak, Bapak itu kerjanya di kantor. Jangan salah, chef-chef di hotel yang terkenal laki-laki dan masakannya enak-enak. Kerjanya di mana? Dapur. Jangan lagi kita membeda-bedakan. Wah, kalau ngomong tadi masak, chef, jadi lapar kita ya. Bapak Ibu kangen nggak sih sama kegiatan makan bersama? Nah, ini kebetulan kita minggu pertama. Biasanya setiap minggu pertama GKI Menteng itu kita ada makan bersama. Kalau saya secara pribadi saya kangen banget kebersamaan dengan jemaat gitu ya. Dan kalau kita makan bersama, sebenarnya kita tuh sedang mengajarkan bagaimana kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Walaupun saya nggak tinggi ya, tapi kalau saya berdiri ya kita sama lah ya gitu ya. Memandang sesama dalam relasi yang seimbang. Tidak ada objek subjek, tidak ada superior inferior. Yang ada adalah kebersamaan yang saling melayani. Saya senang sekali kalau kita kebersamaan di dalam minggu pertama kita tuh saling melayani gitu ya. Semua bawa, kadang ada yang bawa ini. Kita saling melayani. Masihkah makan bersama itu terjalin dalam kehidupan keluarga kita? Atau kita udah makan di kamar masing-masing karena relasi yang gak seimbang, karena relasi yang menorehkan luka antar anggota keluarga. Kalau itu yang terjadi di keluarga kita saat ini, tidak ada kata terlambat untuk memulihkan relasi baik dalam keluarga maupun komunitas keluarga besar gereja kita. Makan bersama menjadi sebuah cara untuk memulihkan relasi yang mungkin renggang, yang mungkin miss. Makan bersama menjadi cara mengurai pergumulan dalam kekeluargaan. Dan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita juga diundang untuk makan bersama dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus menjadi tanda bagaimana tubuh dan darah Kristus itu memulihkan relasi kita dengan Allah. Manusia yang tadinya jauh dari Allah karena pengorbanan tubuh dan darah Kristus, dieratkan kembali relasinya dengan Allah. Kumulai dari keluargaku. Menjadi semangat awal agar keluarga kita terus berproses bersama-sama dengan Allah. Mari membawa perubahan. Mulai dari keluarga kita masing-masing ke lingkup keluarga yang lebih luas. Marilah kita memandang relasi di sekitar kita dengan relasi cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus kiranya Tuhan berkenan
berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan baik bagiku. Mari kita perbaharui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami akan berdoa bagi saudara, kerabat, sahabat, keluarga kami agar mereka semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa khususnya selama pandemi COVID-19 ini, berkatilah saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini agar mereka diberikan kesembuhan dan kekuatan. Dan bagi kami ya Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap dihindarkan dari segala sakit penyakit dan diberikan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada di dalam keluarga kami, yang sedang kami hadapi ini Tuhan. Mulai dari pekerjaan kami, kiranya Engkau memberikan pekerjaan papa, mama, anak kami, atau bahkan kami masing-masing. Kebaikan Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kecukupan kami, mulai dari makan, minum, dan kepentingan-kepentingan yang lain Tuhan. Bahkan sampai makanan roh kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah anak-anak kami, dan kiranya juga Engkau berkati apapun yang kami gunakan untuk terus berjuang belajar Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa Surgawi,
kembali kami menghadap Engkau. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati pemerintahan kami berdoa secara khusus untuk Pak Jokowi, beri dia kesehatan, beri dia hikmat dan bijak yang dari Tuhan dalam memimpin negara ini. Kami berdoa juga untuk Wakil Presiden, Menteri-Menteri, juga TNI Polri, agar selalu dalam pimpinan Tuhan. Berkati pelayanan vaksinasi yang sekarang gencar dilakukan, agar diperoleh cakupan yang tinggi sehingga terbentuk herd immunity dan pandemi ini dapat segera berlalu dengan perkenan dari Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera selalu ada di dalam bangsa dan negara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami. Kami menyerahkan semuanya dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat kepada Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Terimalah ya Tuhan, amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus.
kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saat ini mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan melingkupimu dan sayap-Nya melingkupimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan semua dari GKI Menteng. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mewakili Panitia Bulan Keluarga, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari dan semuanya untuk mendengarkan apa yang sedang direncanakan untuk Bulan Keluarga di GKI Menteng. Temanya, Ku Mulai Dari Keluargaku. Ayo kita dengarkan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga GKI Menteng tahun 2021 mengajak kakek nenek, bapak ibu, abang kakak, dan adik tercinta untuk mendaftar lomba memasak. Di 10 Oktober 2021 pukul 11 siang, kita akan bersama-sama memasak, mengikuti arahan chef terbaik GKI Menteng, berkompetisi penyajian, dan membuat kenangan bersama orang terdekat. Kami menunggu partisipasi jemaat dan simpatisan. Paling lambat 5 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKI Menteng dan juga simpatisan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga ingin mengajak dan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada minggu ketiga di Bulan Keluarga, yaitu tanggal 17 Oktober, kita akan bertemu via Zoom untuk bermain bersama. Ada sedikit kuis tentang bagaimana kita saling mengenal satu sama lain antar sesama jemaat, atau mungkin kita juga akan bermain apakah kita masih ingat cerita-cerita di sekolah minggu. Dan ada hadiahnya, 1 juta rupiah. Jadi jangan lupa tanggal 17 Oktober jam 11 siang. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, Opa, Oma, dan teman-teman semua di GKI Menteng. Dalam rangka bulan keluarga kita di bulan Oktober dengan tema Kumulai Dari Keluargaku, anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga paduan suara harmonik tidak mau ketinggalan loh ikut berpartisipasi dengan menaikkan pujian yang indah buat Tuhan. Vokal grup anak remaja dan juga sekolah minggu akan ditampilkan pada minggu ketiga tanggal 17 Oktober, sedangkan paduan suara harmonik pada minggu keempat tanggal 24 Oktober.
Semoga pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Selain itu, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Menteng juga diundang dan diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan Pojok Sapa, yaitu sebuah kegiatan menyapa sesama melalui video singkat dengan template kata-kata yang sudah disediakan oleh panitia. Semua video yang terkumpul akan dinilai dan akan dipilih beberapa video terbaik dengan kategori yang sudah ditentukan oleh panitia Bulan Keluarga. Mari semuanya terlibat dan silahkan cermati video mengenai hal teknis kegiatan Pojok Sapa. Pemenang akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober atau penutupan Bulan Keluarga GKI Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan GKI Menteng semua serukan acaranya? Marilah kita semua bersama mengikuti acara-acara Bulan Keluarga sehingga kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama bersekutu, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan walaupun kita baru bisa bertemu secara virtual. Dan lebih penting lagi, kita gunakan Bulan Keluarga ini untuk merenungkan bagaimana kita bisa memulai dari keluarga kita. Sampai jumpa.